kita lanjut part 3 ya. Bangun kedekatan dan kepercayaan dengan orang yang menikmati karya lo sampai di tahap mereka nggak mau beli bajakan lo. Jadi dia bilang, gue selalu bangun kedekatan antara gue dan fans gue, katanya. Maksudnya orang-orang yang penikmat karya gue. Dia nggak mau bilang dia punya fans, tapi dia lebih bilang penikmat karya gue, karena dia ada di beberapa di materinya kalau nggak salah di Panji Pragiwaksono yang dia bilang, gue nggak suka punya fans, katanya gitu, karena fans itu demanding apa gitu. ada materi dia itu, nanti kalian lihat aja di YouTube, kayaknya di YouTube ada deh gitu, atau di podcastnya Hiduplah Indonesia Maya. Sampai di tahap mereka nggak mau beli bajakan lo, kata dia kayak gitu ya, karena memang kita bangun kepercayaan, bangun trust, sampai fans kita itu pasti menuai kontroversi, tapi dengan membuktikan kepada sesama pekarya kita dulu yang terjun duluan. Nah ini tadi yang gue bilang tadi, Panji itu dia terjun duluan untuk ini nanti apa, ini tadi belum dijelasin ya. Intinya sampai di tahap mereka nggak mau beli bajakan. Jadi kalau misalnya karena yang beli karyanya Bang Panji ya bisa dibilang digital downloadnya nggak murah juga kan, maksudnya orang nabung, ada beberapa, nggak semua orang punya uang yang sama, punya gaji yang sama gitu. Bahkan ada orang yang menabung untuk bisa beli tiket, untuk bisa beli digital downloadnya gitu. Terus kalau memang nanti dia care itu, dia pasti ngadu, bang tolong dong bang ini di report gitu, karena Bang Panji sendiri sudah membangun trust sama fansnya gitu. Jadi fansnya juga ikut membantu karena merasa ya gue udah nabung gitu untuk bisa beli karya lo gitu. Masa orang bisa gitulah kira-kira. Ya you know what I mean lah. Kurang lebih penjelasannya kayak gitu ya kan. Terus tadi sampai pasti menuai kontroversi, tapi dengan membuktikan kepada sesama pekarya kita dulu yang terjun duluan dan efektif, bahwa diri lu bisa berhasil baru lu ajak orang lain. Nah gitu, kalau kita mau ngajak orang lain kita buktikan dulu diri kita bisa. Nah, ini berkenaan dengan gue juga gue secara pribadi gitu. Kalau kita mau bantuin orang, kita harus tolong diri kita sendiri dulu, terutama benahi diri kita sendiri dulu gitu. Ini relate banget sama gue nih, karena memang gue lagi proses membangun kepercayaan lagi keluarga, orang-orang, teman-teman, jaringan gitu-gitu. Untuk mengalahkan pembajakan ada beberapa tahapan. Yang pertama, lo bisa bersahabat dengan mereka sehingga mereka percaya, loyal, membangun trust mereka karena mereka sudah nabung dan dia melihat kita menindak pembajakan. Ya, jadi kita juga perlihatkan kalau kita memang melawan pembajakan itu. Jadi fans kita yang penikmat karya Bang Panji yang loyal ini merasa care. Oh ya, ternyata Bang Panji ini. Jadi mereka juga merasa care gitu. Oh ya, Bang Panji juga udah berjuang untuk bisa melawan pembajakan, bukan dibiarin aja gitu kan. Gitu. Sehingga mereka merasa eksklusif dan mereka bakal bantu report untuk pembajakan. Ini kata-kata gue aja, gue tambahin ini. Ya maksudnya karena ya itu tadi ya, fansnya kalau ketika sudah beli bayar mahal gitu kan, dia merasa ya kan gue cukup pengorbanan nih gitu. Ya, merasa eksklusif aja lah gitu pasti. Kalau misalnya ada yang nikmatin ya dia bisa ini kan gitu, pasti ada rasa gimana gitu. Dan bantu kasih value pada sama audition lo gitu kata dia. Tadi kasih value dan trust, itu kuncinya. Terus dibilang sama Putri Tanjung, itu ya kuncinya ya, value and trust kata si Putri Tanjung. Model bisnis Panji adalah ketika satu bisnis adalah ekosistem tersebut yang kuat, maka akan mendorong bisnis yang lainnya. Dalam ekosistem bisnis tersebut, contoh Comika manajemen akan mendorong Comika event untuk buat special show jalan, maka akan mendorong bisnis comika.id.club
comika.id atau digital download. Nah, jadi satu bisnis yang kuat ini akan mendorong, mempush bisnis unit-unit bisnis lainnya gitu. Misalnya Comika manajemennya lagi kuat nih, otomatis kan para talent-talentnya kan pasti buat materi, harus dipaksa buat materi apa segala macam kan gitu kan. Setelah dipaksa buat materi, maka maka akan ada special show. Pasti akan ada pertunjukan-pertunjukan, maka promotor Comika Event akan ini juga akan mengadakan acara special show, panggungan gig special show lah, macam ini yang lagi update ini apa namanya, Ayah Ikhlas, Bang apa yang orang Betawi siapa, Bang lupa gua namanya itu, pokoknya nanti ada gambarnya, ada posternya, gua kasih lah di ininya gitu. Terus akan mendorong unit bisnis lainnya, Comika Event gitu kan banyak tuh, ada Comika apa gitu. Nah, setelah nanti ada special show, pasti kan itu direkam, dibikin jadi digital download, maka di comika.id-nya jadi nge-push jadi Comika Event-nya jadi nge-push comika.id-nya gitu. Jadi kan ada digital download-nya. Kalau ketika ada special show pasti ada comika.id-nya, gitulah kira-kira analogi sederhananya. Streaming masih belum bisa dipercaya untuk bisnis. Nggak lama lagi berbisnis gini, model subscribe, bisnis model. Jadi era terus berganti gitu kan, apalagi situasi pandemi, banyak yang ini model bisnis yang seperti ini dengan model subscribe atau model berlangganan akan diprediksikan 2 atau 3 tahun lagi akan booming kata dia gitu. Menurut lo berapa lama lagi? Katanya nggak lama lagi, paling 2 atau 3 tahun lagi akan berkembang pesat gitu. Mungkin akan berubah karena kan kita di pandemi dituntut untuk tetap berinovasi, tetap gitu, menyesuaikan dengan keadaan gitu. Jangan cuman diam tidak melakukan apa-apa, gitulah kata dia. Dan bisnis model macam gini kurang lebih 2 atau 3 tahun lagi, nggak lama lagi kok kata dia kayak gitu. Terus membantu Panji merubah kebiasaan, membangun ekosistem kebiasaan tersebut. Membantu Panji merubah ekosistem, membangun ekosistem kebiasaan tersebut. Saya nggak pernah takut berbagi ide kata dia kayak gitu, karena yang penting adalah ekosistemnya, eksekusinya. Yang penting eksekusinya. Berdarah-darah di retail, dia curhat juga gitu. Terus unit pendidikan itu pecahkan ya tadi, bisnis pendidikan. Dia ngajarin stand up untuk lebih banyak lagi membuat talent yang baru gitu, terutama ya kalau dia ya itu tadi ya kan suatu proses regenerasi lah gitu bisa dibilang ya. Kalau misalnya untuk memenuhi talentnya manajemennya itu dia ada unit pendidikan stand upnya juga gitu. Keren lah pokoknya, memang dibangun semua ekosistemnya gitu, unit-unitnya untuk meregenerasi gitu. Gue nemuin blendnya and the balance, dibahas-bahas juga gitu. Apapun unit bisnis lu, ujung-ujungnya itu pasti jualan katanya gitu. Karena misi atau janji kita adalah membuat seorang pekarya hidup dari karyanya. Nggak semua pekarya bisa bisnis marketing, nggak semua pekarya bisa bisnis, nggak semua pekarya bisa marketing, nggak semua pekarya bisa jualan gitu. Kita bisa, peran kita adalah membantu dia agar bisa hidup dari karya. Makanya kalau kita tidak bekerja, kalau kita nggak bekerja dengan baik, ya itu tadi, kita nggak akan bisa, karena janji kita adalah bisa membuat pekarya hidup dari karyanya kan gitu kan. Makanya orang-orang yang bekerja di Comika ini harus bekerja dengan baik. Makanya itu tadi Bang Panji itu demanding orangnya. Ya nanti ada pembahasan selanjutnya tuh, bagaimana dia demanding orangnya, orang yang suka marah-marah gitu. Terus dia memperlakukan timnya tuh sebagai seperti sebuah tim katanya. Nanti ada tuh di
episode selanjutnya. Ini udah hampir 10 menit juga kan, ini gue bacain seterusnya dulu. Makanya kalau kita tidak bisa bekerja, motivasi juga adalah menjadikan musik sebagai, menjadikan komedi sebagai sebuah profesi agar layak ketika kita temukan ketika kita bertemu calon mertua. Jadi dibilang dia gini, adik-adiknya ngadu sama dia, bang kemarin gue ketemu calon mertua gue bilang ini gitu. Jadi orang-orang di Indonesia ini belum merasa kalau stand up comedy ini adalah suatu pekerjaan gitu. Nah itu yang dia merasa pengen kalau bisa adik-adikannya itu, gue sebagai abang-abangan mereka, dia bilang kayak gitu, membuat ini gitu, membuat orang-orang paham, atau ya itu tugas kita bersama lah gitu ya, apa namanya, bahwasanya memang stand up comedy ini adalah sebuah karya gitu, sebuah bisa berpenghasilan gitu. Ada iklan pula tiba-tiba. Oke lah, sebuah perkarya gitu, sebuah pekerjaan gitu maksudnya. Jadi dia ketika kita sebagai seorang stand up comedian datang ke rumah calon mertua gitu kan, tempat orang tua pacar, kita bisa memperkenalkan orang gitu. Itu kan hobi gitu. Pokoknya gua agak geli juga lah gitu. Nontonnya seru juga lah obrolannya gitu kan. Pasti ada bercanda-bercandanya juga, kayak tau lah orang Bang Panji itu selain dia memberikan masukan yang baik, di sela-sela itu dia selipkan komedi-komedi. Jadi membuat kita itu terhibur gitu, nggak boring gitu. Pembahasannya juga walaupun pembahasannya berat gitu kan, tapi karena diselingi dengan komedi-komedi itu, jadi kita enjoy, have fun, jadi ininya menikmatinnya gitu. Motivasinya juga adalah, nah, komediannya atau pekaryanya harus disiplin kalau mau semaju seperti di US. Susah sekali dibilang dia, susah sekali bikin seorang seniman disiplin. Stand up comedy itu akan kuat kalau pelakunya kuat, kata Chris Rock. Jadi ya namanya seniman ya, bisa kita bilang lah gitu ya kan. Kadang-kadang susah diatur gitu, kita sama-sama tahu lah gitu, karena dia merasa seniman itu kan bebas gitu, berkarya gitu kan. Tapi kalau memang mau, ini kan tugas kita bersama nih, maksudnya membangun ekosistem ini supaya bisa dinikmati semuanya gitu. Alhamdulillah pelan-pelan perjuangan orang Bang Panji dan kawan-kawannya juga sudah mulai menuai hasil dengan terbukti dengan seluruh lapisan masyarakat sekarang sudah mengenal ranah stand up comedy gitu. Alhamdulillah semakin dengan tapi setelah udah dikenal masuk corona aja. Tapi gak apa-apa, itu bagian dari proses yang harus kita harus semangat kan gitu kan, karena Tuhan itu pasti sudah menyiapkan hasil yang terbaik untuk kalau bagi semua umatnya yang mau berusaha ya kan, mau berdoa dan berusaha, ikhtiar selalu gitu, pasti ada jalan, insya Allah ada jalan. Tadi kata Chris Rock ya, stand up comedy itu akan kuat kalau pelakunya kuat gitu. Pelaku stand up-nya itu juga harus kuat gitu, harus disiplin. Nah, supaya komunitasnya atau apanya ini, wadahnya ini kuat gitu. Disiplin dalam artian menulis materi, terus melatih materi baru, mau nyoba lagi ketika joke lu nggak kena gitu-gitu. Itu maksudnya disiplin yang dimaksud Bang Panji tadi, bukan disiplin bangun pagi bangun sendiri, bukan, tapi lebih ke rajin nulis materi baru, terus melatih materi baru, mencoba materi baru kalau ketika materi lu nggak kena itu ya kan, dengan datang ke komunitas-komunitas, ada istilahnya kombut atau istilahnya open mic. Nah itu dia. Wah, gue banyak tahu juga ya walaupun bukan orang stand up comedian. Halo Bang Panji. Ya, not bad lah belajar dari lo kan gitu kan. Gurunya siapa dulu? Disiplin dan konsisten. Hidup itu proses, bukan instan, dan the balance between the agility kata dia gitu, dan konsistensi.
tidak menghargai proses ya jalan zaman now. Jadi kata everybody talking about agility, about the balance, but not tell the process gitu. Jadi ya zaman now dibilang si Putri Tanjung kan gitu kan, sampai dibilang Pak Panji. Jadi untuk menjawab itu gua baca bukunya Stephen Covey yang judulnya The Eight Habits, kata dia kayak gitu kan. Disiplin tidak mengekang tapi justru membebaskan, kata dia kayak gitu. Ya, salah satu jadi kata dia bukunya tebal segini, tapi yang merubah hidup dia tuh cuman satu kalimat ini aja. Yang merubah hidup dia itu hanya satu kalimat aja. Disiplin itu tidak mengekang tapi justru membebaskan. Jadi analoginya seperti ini, ketika kalau gue dulu dari kecil ngaji, benar-benar ngaji, garap gundul juga tuh, gue baca kata dia kayak gitu. Maksudnya ya mungkin gue bisa hafal Al-Quran gitu, nggak usah. Jadi ketika kita ketika kita mau bebas dalam suatu berkah, kita harus disiplin dalam satu bidang, kata dia kayak gitu. Misalnya contohnya juga, kalau gua dulu waktu kecil les piano, betul-betul les piano, pasti sekarang udah jadi komposer kan, composing kata dia gitu, bercanda-bercanda. Pokoknya seru lah obrolannya gitu. Gitulah analoginya, perumpamaannya yang dibikin dia. Oke lah, ini udah masuk ke part 5. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, ya kan. Terus itu aja deh, segitu dulu. Nanti kita lanjut part 5-nya di selanjutnya ya guys. Terima kasih. Podcast ABG, you know my name, not my story. Bye bye.